Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қыс. Қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты. Қыс қыспаса, қыспа, құс ұшпаса. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan selamat pagi karena hari ini saya membuat pembelajarannya pagi, jadi selamat pagi lah. Entah nanti uploadnya siang atau malam, nggak tahu ya nanti. Pada kesempatan pagi hari ini, aduh dingin banget, dingin sekali nih, dingin. Ya, pada kesempatan di musim dingin ini pada hari Kamis 30 Juli 2020, Pak Guru akan menyampaikan materi prakarya ya, pertemuan yang kedua. Tapi maaf sebelumnya, kemarin Pak Guru sempat upload prakarya pertemuan kedua, tapi itu sebenarnya materi kelas 8. Jadi mohon maaf untuk kelas 9 yang sudah mengirimkan tugas kemarin membuat membuat rancangan kemasan ya. Mohon maaf banget, itu seharusnya itu untuk tugas kelas 8. Tapi setahu saya itu adalah tugas kelas 9, jadi mohon maaf ya. Jadi yang benar untuk prakarya pertemuan yang kedua adalah ini, materi yang ini ya, yaitu pertemuan kedua. Kali ini Pak Guru akan membahas kaitannya dengan merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, atau rotan. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, jaga kesehatan karena ini sudah masuk mulai musim kemarau ya. Hemat air ya, selalu jaga kesehatan karena sebentar lagi kalian mandinya tidak lagi di kamar mandi tapi bisa hijrah ke sungai. Ya, seperti Pak Guru bentar lagi juga ngambil airnya dari sungai. Aduh ya, pada kesempatan yang dingin ini Pak Guru akan membahas kaitannya dengan merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, atau rotan ya. Seperti halnya merancang adalah, udah tahu ya, merancang ya. Merancang itu sama saja menyusun atau penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh ya. Sama saja kamu menyusun sesuatu yang mungkin bagian-bagiannya terpisah, seperti halnya kalian kalau zaman dulu itu ada permainan permainan puzzle, di mana permainan puzzle itu sebenarnya itu adalah kesatuan yang utuh tapi dipilah-pilah bagian-bagian tertentu, terus kalian disuruh untuk menyusun kembali sehingga menjadi sebuah bentuk yang disesuaikan, itu seperti itu. Sama halnya di sini kaitannya dengan kegiatan merancang ya. Merancang ya seperti tadi, menyusun menjadi kesatuan yang utuh. Nanti kamu akan merancang kerajinan-kerajinan yang terbuat dari bahan kayu, bambu, ataupun rotan. Oke ya, kita lanjut. Nah, di mana kalian dari berbagai kerajinan seperti tadi, kerajinan itu terbuat dari apa saja sebenarnya sih, bukan hanya kayu, rotan, ataupun bambu ya, tapi juga meliputi bahan-bahan keras yang lainnya. Mungkin juga bisa berupa batu atau mungkin bahan-bahan keras yang sifatnya bahan keras buatan. Dan kali ini Pak Guru akan membahas kaitannya kerajinan bahan keras. Yang pertama itu ada dari bahan kayu ya. Pastinya kalian sudah tahu yang namanya kayu, bentuknya seperti apa, didapatnya dari mana. Pastinya kalian sudah tahu dari kecil, bahkan kalian dari lahir mungkin sudah tahu kayu ya, yang mungkin sebagian besar bahan-bahan
yang berada di sekeliling kalian, seperti bagian-bagian rumah, isi dari rumah kalian sendiri itu sebagian mungkin dari bahan kayu. Nah, sekarang kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang meras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan, ya. Nah, kayu tersebut ya dulunya itu belum berbentuk kayu, tapi sama seperti kelasnya ranting. Kalau ranting kan ukurannya kan lebih kecil dari kayu. Itu awalnya itu segitu. Awalnya mungkin kecil sebesar lidi, tapi lama-kelamaan tumbuh berkembang itu akan mengalami pengayuan. Ya, yang tadinya kecil seperti lidi mungkin mudah dipatahkan, ya. Mudah patah, terus lama-kelamaan berkembang menjadi keras, menjadi besar, dan mungkin yang tadinya mungkin kalian mudah patahkan sekarang karena sudah berubah menjadi kayu akan lebih sulit untuk dipatahkan. Itulah pengertian dari kayu. Nah, ngomong-ngomong masalah kayu, seperti apa sih proses pengolahan kayu? Nah, sebenarnya itu proses pengolahan kayu kalau mau dibuat menjadi sebuah kerajinan itu tergantung dari kerajinan tersebut, ya. Mungkin yang pertama, kerajinan mungkin yang membutuhkan pembelahan, ya, kayu-kayu yang dibelah seperti halnya kerajinan kursi, meja, almari, dan yang lainnya membutuhkan bagian-bagian yang lebar, itu bisa mengalami pengolahan, yaitu kaitannya dengan penggergajian, ya. Penggergajian dari sebatang kayu gelondongan, kayu harus dibelah dan dipotong sehingga menjadi bentuk dan ukuran yang diinginkan mengikuti desain furnitur. Nah, jadi seperti tadi Pak Guru ngomong, ya, tergantung dari kerajinan yang diinginkan. Mungkin kalau seperti kerajinan seperti tadi Pak Guru yang ngomong kan, seperti kursi, almari, meja, itu pastinya membutuhkan teknik penggergajian atau pembelahan. Nah, terus sedangkan yang kedua, tadi teknik pertama itu adalah penggergajian meliputi pembelahan, terus yang kedua ada teknik pengeringan. Nah, di mana teknik pengeringan itu adalah membutuhkan pastinya cahaya matahari dalam teknik pengeringan, ya. Nah, karena termasuk material yang hidup, kayu bisa berubah bentuk melengkung. Ya, biasanya kayu-kayu yang tadinya basah karena terkena panas dalam proses pengeringan itu akan melengkung, ya. Terus selain melengkung itu ada retak atau pecah karena suhu yang terlalu tinggi, suhu panas yang terlalu tinggi, ya. Terus bahan ini harus dikeringkan dahulu, ya, biar sebelum dibuat menjadi kerajinan, ya, takutnya nanti pas sudah menjadi sebuah kerajinan terus melengkung. Nah, itu kan biasanya kan ada beberapa orang yang membuat benda-benda di rumah seperti pintu, meja, ataupun yang lainnya karena menggunakan bahan yang masih basah, dan seketika pintu dan meja tersebut itu jadi, ya, lama kelamaan kan akan kering. Nah, akhirnya apa? Dampaknya karena waktu proses pembuatannya masih basah, lama kelamaan akan kering dan hasilnya pun biasanya akan melengkung. Mungkin di sekeliling kalian sudah biasa melihat ada pintu yang melengkung, ada ya pintu yang sulit untuk ditutup. Itu adalah efek dari pembuatan kerajinan yang pada dasarnya kayu tersebut itu belum kering, jadi masih basah terus langsung dibuat sebuah kerajinan. Jadi dianjurkan seketika kalian membuat kerajinan itu diawali proses pengeringan dahulu. Jadi kayunya itu dikeringkan terlebih dahulu biar nantinya tidak mengalami perubahan seketika kayu tersebut menjadi sebuah kerajinan. Nah, yang selanjutnya adalah
proses konstruksi, ya, melingkupi pembentukan komponen, pengeboran atau konstruksi penyambungan kayu secara maksimal atau manual untuk mendapatkan hasil yang baik. Minimum kayu harus melalui proses mesin 60%. Nah, biasanya seperti ini. Ada apa ya? Mungkin seketika kalian membutuhkan kayu dengan ukuran 1 meter, kok ternyata kayu tersebut ada cuma 90 cm, berarti kan kurang 10 cm. Nah, biasanya kayu tersebut itu akan ditambah, ya, ditambahi ukurannya, atau mungkin ditambahi. Nah, tambahan tersebut bagaimana caranya menambah? Biasanya adalah melalui tahap konstruksi, yaitu entah itu pengeboran, entah itu menggunakan paku, entah itu menggunakan lem. Jadi sambungan-sambungan tersebut, ya, harus melalui tahap yang bagus, sehingga apa? Sambungan tersebut itu tidak akan mudah terlepas. Biasanya kan ada orang yang hanya mengandalkan lem saja, ya, menyambung hanya mengandalkan lem kayu. Padahal lem kayu apa? Seketika terkena air, lem tersebut itu akan lebih lepas. Tapi berbeda seketika kalian menyambung kayu dengan menggunakan paku, ya, sebelum dilem itu dipaku terlebih dahulu terus dilapisi lem, atau sebaliknya dilem dulu terus diselipkan paku, ditambah kekuatan sambungannya itu menggunakan paku. Itu pastinya akan jauh lebih maksimal kekuatannya dibandingkan hanya mengandalkan lem saja. Nah, selanjutnya ada proses perakitan. Proses perakitan merupakan salah satu proses yang penting karena mempengaruhi kualitas kekuatan barang jadi. Jadi tergantung merakitnya. Kalau seketika kalian merakitnya secara bagus, itu pastinya akan mempengaruhi kekuatan. Tetapi kalau merakitnya secara asal-asalan, pastinya pun hasilnya pun akan asal-asalan. Sambungan-sambungan akan mudah terlepas dan furnitur tidak akan bertahan lama. Kalau seketika perakitannya asal-asalan, seperti tadi Pak Guru ngomong, ya pastinya akan lebih rusak dan tidak akan bertahan lama. Maka dari itu, secara perakitan pun harus diperhitungkan hasilnya, bagaimana nanti efek dari perakitan yang asal-asalan dan bagaimana efek perakitan yang benar-benar merakit dengan dengan memikirkan resikonya nanti, resikonya seperti apa. Kalau seketika mungkin kalian membuat dengan seksama, dengan memperhatikan apapun prosedurnya, itu pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, yang terakhir itu adalah finishing. Biasanya kegiatan finishing biasanya saat membuat dalam pengolahan kayu, sebagian proses paling akhir dan paling menentukan nilai estetika sebuah furnitur, ya. Finishing berfungsi memberikan tampilan yang baru dan lain daripada yang lain. Nah, biasanya teknik finishing pada pembuatan kayu, pada kerajinan kayu, pengolahan kayu, itu biasanya ada yang menggunakan amplas, sistem amplas, biar halus, permukaannya halus, dan juga setelah finishing tadi proses amplas, lalu proses pengecatan sehingga kerajinannya akan tampak menarik. Nah, selanjutnya kita beralih ke rotan, ya, kerajinan yang terbuat dari rotan. Seperti halnya rotan, kalian pasti lebih tahu bentuknya dibanding namanya biasanya, ya. Aslinya kalian sudah tahu, biasanya kalian sudah tahu, tapi namanya itu nggak tahu, ya. Tahu bentuknya tapi nggak tahu namanya biasanya kalau anak-anak sekarang seperti itu. Nah, kita berbicara masalah rotan atau bahasa Jawanya itu penjalin. Nah, lebih familiar di pedesaan itu biasanya itu adalah penjalin. Nah, rotan
merupakan tumbuhan khas tropika yang tumbuh di kawasan hutan tropika basah heterogen ya. Jadi kebanyakan rotan itu adalah tumbuhnya itu tanaman tersebut itu biasanya di daerah pegunungan atau di daerah-daerah yang beriklim dingin atau bersuhu dingin ya. Seperti halnya di daerah Kecamatan Karangmoncol, rotan itu lebih banyak ditemukan di daerah-daerah utara. Seperti halnya wilayah Siregol ya, wilayah Siregol ataupun daerah-daerah pegunungan ya yang sudah masuk hutan-hutan pinus. Di situ biasanya ini terdapat pohon-pohon rotan atau penjalin. Nah, dari penjalin tersebut itu biasanya dimanfaatkan sebagai kerajinan-kerajinan seperti halnya apa itu loh, kursi yang terbuat dari anyaman rotan. Terus selanjutnya ada bilah untuk sapu, gagang sapu, batang sapu ya. Batang sapu itu biasanya dibuat dari rotan. Terus ayunan bayi itu biasanya ada yang terbuat dari rotan. Mainan anak-anak seperti kuda-kudaan atau apa, itu biasanya di wilayah Bojongsari itu banyak furniture yang terbuat dari rotan yang dijual belikan di daerah Bojongsari, di tepi jalan itu ada ya. Dan selanjutnya rotan ini sangat rotan ini sangat mahal. Biasanya itu harganya sangat mahal karena apa? Kualitas dari bahannya itu sangat kuat dan tidak mudah rusak, sehingga barang ini banyak sekali digunakan sebagai barang-barang rumah tangga ya, entah itu gebuk kasur itu ya, yang buat mukulin kasur dan yang lain sebagainya ya. Terus selanjutnya di sini proses pengolahan rotan. Nah, sebelum pengolahan rotan selanjutnya di sini ada pemanenan rotan, panen rotan. Biasanya dilakukan pada saat musim dingin ya atau musim kemarau untuk memudahkan pengeringan ya. Karena rotan sebelum dibuat menjadi sebuah kerajinan biasanya itu dijemur terlebih dahulu agar rotan tersebut itu kering ya, agar lebih kuat. Terus penanganan setelah panen ya, ada penggorengan. Nah, rotan juga digoreng ya. Penggorengannya entah seperti apa nanti bisa ditampilkan ya di video proses penggorengan rotan. Terus penggosokan dan pencucian. Nah, fungsinya penggosokan dan pencucian itu apa? Penggosokan biasanya rotan itu ada beberapa rotan yang ada durinya. Jadi ini sangat berbahaya kalau sampai tertusuk duri. Karena apa? Daun-daunnya itu hampir seperti pohon-pohon salak umumnya karena terdapat duri. Dan pencucian. Kenapa harus dicuci? Karena apa? Rotan itu dihasilkan dari hutan-hutan ya, hutan-hutan yang sangat jarang dijangkau oleh manusia, sehingga apa? Proses membawanya dari hutan ke tempat produksi itu sangat lumayan susah, sehingga harus dicuci. Mungkin itu karena apa? Ditarik sehingga apa? Bergesekan dengan tanah sehingga rotan tersebut itu akan kotor. Nah, selanjutnya itu ada proses pengeringan. Ini sama seperti proses awal. Ini harus dijemur dulu sehingga rotan itu akan kering. Terus pengupasan dan pemolesan. Pengupasan sebagaimana teknik pengupasan, biasanya kan rotan kan tidak hanya untuk kerajinan-kerajinan yang berbentuk batangan, tetapi rotan juga digunakan sebagai kerajinan-kerajinan yang rotan tersebut itu dikupas. Jadi diambil kulitnya seperti halnya bambu, diambil kulitnya terus dianyam menjadi sebuah kerajinan. Entah itu seperti contohnya itu loh, bola sepak takraw itu juga terbuat dari anyaman rotan. Terus kursi anyaman yang terbuat dari rotan. Nah, terus ada
apa ya, furnitur lain seperti mungkin kap lampu ya, kap lampu tidur biasanya itu adalah terbuat dari anyaman-anyaman rotan. Terus pengasapan ya, di sini ada pengasapan, diasap itu biar apa? Biar rotan tersebut itu apa ya? Ibarat orang Jawa itu mengatakan itu alum ya, layu. Karena apa? Rotan kalau sudah layu, kalau sudah kering itu sangat kuat sekali. Nah, terus yang ketiga itu ada proses yang terakhir itu adalah proses pengawetan, di mana biasanya rotan akan lebih awet seketika rotan tersebut itu akan dipernis ya, dipernis atau dicat pakai clear sehingga rotan tersebut itu akan awet, lebih awet dari penggunaan yang mungkin tidak menggunakan cat ataupun pelitur. Nah, sekarang kita ke bambu ya. Bambu itu tanaman yang mungkin lebih apa ya, sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Orang membuat rumah, membuat pagar tanaman, membuat apa ya, mungkin benda-benda yang terkait dengan perabot rumah tangga itu pun sangat dibutuhkan, yaitu bahan yang terbuat dari bambu ataupun kerajinan yang terbuat dari bambu. Nah, bambu adalah tanaman yang beruas para wong Jawa dewe ros anarose ya, dan berongga itu apa? Memiliki ruang. Masing-masing ros itu memiliki ruang di bagian batangnya yang merupakan tanaman anggota jenis rerumputan atau rumput-rumputan. Nah, sebenarnya bambu ini adalah jenis rumput-rumputan ya, jenis rumput, tapi rumput yang berukuran besar ya. Nah, tanaman ini merupakan banyak jenis atau tipenya. Nah, dari jenis tanaman bambu ya, dari jenis tanaman bambu di Indonesia itu kalau nggak salah itu ada 116 jenis bambu ya. 116 jenis bambu, diantaranya di Indonesia mungkin di kampung-kampung kita yang terkenal mungkin ada bambu wulung ya. Bambu wulung itu dimana adalah bambu tersebut itu bambu yang memiliki warna hitam, tidak seperti umumnya bambu yang lain. Kalau bambu yang lain itu memiliki warna hijau, kalau bambu wulung itu memiliki warna yang hitam. Dan biasanya kalau bambu wulung itu biasanya banyak digunakan sebagai kerajinan seperti ranjang, kursi ya, terus plafon rumah ya, ataupun mungkin bahasa trennya itu seperti internet ya, seperti internet. Kalau orang dulu mengatakan internet, tapi kalau sekarang itu plafon ya, itu biasanya digunakan anyaman dari bambu wulung yang berwarna hitam. Terus ada bambu gading. Nah, bambu gading itu adalah jenis bambu yang terdapat di daerah kita, itu biasanya warnanya kuning. Nah, bambu gading katanya ya, itu mitosnya itu bisa untuk mengusir setan. Zaman dahulu Pak Guru zamannya katanya dulu ada Nyi Roro Kidul atau gimana, itu biasanya katanya itu suruh rumahnya dikasih pohon bambu kuning atau bambu gading biar tidak diganggu setan. Tapi ya kita nggak boleh percaya seperti itu ya. Bambu gading. Terus ada bambu yang biasa sama anak-anak digunakan untuk itu loh, main blong-blongan. Kalau menjelang Idul Fitri itu bulan puasa kan anak-anak buat blong-blongan. Bambu
Ah, iya, pring ampel. Nah, cara wong Jawa ini pring ampel, bambu ampel. Nah, itu biasanya sama anak-anak, kalau anak-anak di kampung ya, kalau di kota sih nggak tahu. Anak-anak di kampung itu biasanya itu menggunakan bambu ampel atau pring ampel yang berukuran besar, itu biasanya digunakan untuk belung-belungan, seblongan ya. Zaman-zamannya minyak tanah itu masih murah ya. Zamannya masih 2000 1000. Kalau sekarang udah nggak musim karena apa? Minyak tanah udah 17.000. Anak-anak sekarang larinya ke spiritus ya. Buat sebelungan itu yang spiritus yang pakai kaleng susu apa pralon ya. Itu seperti itu. Jadi itu jenis bambu ampel ya yang tadi dibuat menjadi sebuah mainan ya. Mainan anak-anak pada bulan puasa. Nah, terus kalau bambu ampel itu dulunya itu digunakan sebagai itu loh, orang-orang yang mengambil nira kelapa. Cara kowe tukang deres lah, ya. Cara kowe tukang deres. Tapi kalau zaman dahulu itu tukang deres itu mengambil niranya itu menggunakan bambu ampel, atau lebih familiarnya itu namanya pongkor ya. Pongkor, wadah badek ya, itu terbuat dari bambu ampel. Kalau sekarang mah pakai ember ya. Tukang deres sekarang itu sudah modern, yaitu menggunakan ember ya. Iya, makanya sekarang itu cari buah kelapa itu sudah jarang sekali, karena hampir di hutan, di seluruh pohon itu woene ember ya, kudu woe kelapa tapi woene ember. Nah, selain bambu ampel ya, tadi sudah ada bambu pring wulung, pring gading, terus ada pring ampel, terus bambu tali. Nah, bambu tali ini adalah bambu biasa yang digunakan warga masyarakat sekitar kita, digunakan untuk sebagai kebutuhan sehari-hari, entah itu apa, membuat pagar rumah, gedek ya, gedek, terus gawe ceting, gawe kusan, gawe rinjing, itu adalah terbuat dari bambu biasa atau bambu tali. Nah, terus ada bambu kasap. Nah, bambu kasap itu sebenarnya itu bambu kasap itu hampir mirip seperti bambu wulung ya, cuma berwarna hijau. Mirip lah, sama lah, hampir sama. Cuma perbedaannya kalau bambu kasap itu warna hijau, bambu wulung itu berwarna hitam. Dan yang paling terakhir di sini yang lebih familiar itu adalah bambu petung. Bambu petung. Nah, bambu petung ini lebih banyak di wilayah Purwokerto. Wilayah Purwokerto itu banyak banget. Ya, di sini sih ada. Di daerah sini ada, tapi di daerah Purwokerto itu bambu petung itu ukurannya gede-gede banget. Hampir ada yang mendekati sepohon jambe ya. Pohon jambe ataupun pohon apa sih ya? Hampir malah ada yang hampir mendekati pohon kelapa besarnya. Ada ya. Itu seperti itu loh. Jadi bambu petung itu adalah salah satu jenis bambu yang ukurannya sangat besar dan yang sangat tinggi. Terus juga cara pengolahannya tergantung dari kebutuhan dari bambu tersebut ya. Kalau kerajinannya mau dibuat batangan seperti ranjang ataupun yang lainnya, itu pastinya menggunakan bambu-bambu yang masih berupa batangan. Kerajinan seperti halnya pagar rumah ataupun plafon ya, itu biasanya dikupas atau diambil kulitnya ataupun dibelah-belah menjadi tipis, terus dibuat sebuah kerajinan seperti halnya pagar rumah, gedek, plafon, ceting ya, cepon, kusan, tumbu, tampir, tampah, dan yang lain sebagainya. Itu menggunakan proses pengupasan dan yang lain sebagainya ya. Mungkin itu saja penjelasan kaitannya kerajinan yang terbuat dari bahan keras yang meliputi bahan kayu, rotan, bambu ya. Semoga bermanfaat ya. Mungkin itu saja. Oh ya,
Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe channel ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan yang belum sempat subscribe, silahkan subscribe sehingga kalian bisa memperoleh informasi pembelajaran terkait pembelajaran online di channel MTS Muhammadiyah 5 Taman Sari. Oke ya, jaga kesehatan selalu. Sudah masuk musim kemarau, jaga kesehatan, jangan lupa belajar terus ya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.